dan juga terima kasih Sasya, baik Ibu Pendeta Lydia, ini dua-duanya tua semua, dan Ibu Lydia hampir 80 tahun. Saya sendiri bingung, ke Maluku, ke Papua, usia segitu. Saya tanya, capek nggak? Ya jujur capek. Tapi kenapa membuat Ibu Lydia sampai saat ini diberi kesehatan? Karena dia melayani Tuhan. Karena dia punya hati untuk jiwa-jiwa di suku-suku pedalaman yang tidak ada yang mau. Gereja nggak peduli. Jadi harus ada misionaris yang berani bayar harga. Nah, kemarin di Main of Grace saya undang Pastor Michael Budi. Dia mantan kepala cabang BCA Banjarmasin fasilitasnya. Tahu nggak saudara, dia dipanggil Tuhan untuk menginjili. Bukan hanya di pedalaman, di gunung-gunung, di gua-gua. Saya bilang, bro, itu kan risiko besar, ada ular, ada binatang buas. Ya memang. Dan dia cerita berapa kali dia jatuh dari tebing. Saudara, kalau dia jatuh, meskipun dia seorang yang menguasai hiking, ya, mendaki gunung, namanya jatuh dari tebing itu bukan 5 meter, 10 meter, puluhan meter. Dan bagaimana? Ya, ya luka dia, tapi dia bangkit lagi, kapok enggak. Ya cari terus buat kasih ke sana. Ada satu komunitas, dia lari ke sana, dia daki hobinya, dan bawa teman, tidak dia sendiri. Jadi sudah tidak memikirkan nyawa. Inilah jiwa misionaris. Apa yang dilakukan Ibu Lydia udah puluhan tahun. Bapak Ibu mungkin tidak mengira usianya tahun ini ya 80 tahun. Tapi kalau melihat badannya tegak, semangatnya ada. Tadi dikatakan kalau diutus ya saya berangkat. Padahal kondisi kesehatan. Demikian juga Ibu Pendeta Lydia Jumali bisa juga kenal lama. Serang ke sini naik bis, angkot, kereta, dan berapa jam Bu? 2 jam setengah ya. Saya pernah naik juga, capek. Ya, tapi beliau usia berapa? 77. Masih keluyuran ya. Apa nggak takut sakit, nggak takut di, mohon maaf ini ya, kondisi sekarang kriminalitas, apalagi kalau perempuan tua bawa tas. Kalau bukan Tuhan yang melindungi, mohon maaf ya, pernah kejadian nggak? Pernah kejadian di Tondong? Pernah. Yang ambil tas, yang ambil cincin. Jadi nggak kapok ya. Karena Tuhan, Bapak Ibu. Jadi gini loh, kalau kita bisa melakukan sesuatu, itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena kekuatan kita. Itu dulu dipahami. Semua pekerjaan Tuhan. Jadi jangan ada satu manusia pun yang menyombongkan diri ataupun yang mengakui ini kerjaannya. Tidak ada. Semua Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengakhiri. Ya, terima kasih juga Ibu Lydia. Dia super aktif di usia yang tua, bukan tambah sedikit pelayanannya, makin banyak tamunya, bolak-balik dari luar negeri, dari pulau-pulau. Ya, capek nggak? Dia capek, dia butuh istirahat. Tapi dalam melayani ada sukacita, dalam melayani ada kekuatan yang Tuhan beri, sehingga dia dimampukan di usia yang hampir 80, ya, masih siap. Saya mau tanya, Bu Lydia kapan pensiun? Kapan mau pensiun? Loh, kok nggak ngomong? Sampai Tuhan panggil. Dia mendedikasikan hidupnya seperti contoh. Ya, dia memikirkan itu banyak jiwa-jiwa yang terpencil. Bukankah itu amanat aku? Beritakanlah
firman Injil dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Nah, dia ngambil bagian yang ujung bumi. Dia ngambil bagian yang paling tidak enak. Dia ngambil bagian yang berisiko. Ke Papua sampai bingung mereka di sana. Kok berani? Ya, itu berapa puluh tahun yang lalu. Jadi dipanggil nona, berarti masih muda. Ya, berani bayar harga ikut Kristus seperti Rasul Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau dia bisa melakukan segala sesuatu karena Kristus yang menguatkan. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih. Saat ini firman-Mu akan disampaikan. Urapi hamba-Mu yang lemah, yang terbatas. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut ini tidak akan kembali dengan sia-sia, namun akan menumbuhkan iman dan meningkatkan kedewasaan rohani kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Buka mata telinga rohani kami, supaya kami peka mendengar suara-Mu dan menangkap isi hati-Mu, supaya kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik, shalom semuanya. Tema hari ini